Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan sebelum tanya jawab. Kita tambah satu hadis lagi. Kita ikuti ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, kelihatan ya, man barang siapa akrama, yang memuliakan, yang bawa bukunya silakan diterjemah. Aliman, seorang alim, aliman, seorang alim. Faqad akramani, sungguh ia telah memuliakanku, sungguh ia telah memuliakanku. Waman, dan barang siapa akramani, yang memuliakanku, faqad akrama, sungguh ia telah memuliakan Allah. Waman, dan barang siapa akrama, telah memuliakanlah Allahu, kepada Allah, Allah kepada Allah, fama'wahu, maka tempat dia itu al-jannatu, surga. Ya. Saya ulangi, man barang siapa akrama, yang telah memuliakanlah ia aliman, seorang alim, faqad akramani, sungguh ia telah memuliakanku. Waman akramani, dan barang siapa telah memuliakanku, faqad akramallaha, sungguh ia telah memuliakan Allah. Waman akramallaha, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, sungguh ia telah masuk, maka tempat dia itu di surga. Ini juga lagi-lagi perintah kita untuk menghormati seorang alim. Jadi kalau ada orang yang dengan orang alim kok nunduk kadang atau cium tangan sebagai rasa hormat, itu boleh, tidak mengapa, boleh. Ada orang datang ke kiainya membawa oleh-oleh sebagai wujud rasa senang, itu boleh ya. Dulu Rasul sering mendapatkan hal itu, hadiah dari para sahabat, nabi-nabi sebelumnya juga sama. Ini wujud menghormati alim. Bahkan Nabi Musa sendiri, nabi ya, seorang nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berguru kepada orang yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi Khidir, yang derajat kenabian itu lebih rendah dari Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi dan rasul. Nabi Rasul itu punya risalah baru, mendapatkan wahyu untuk umatnya. Kalau nabi saja, dia sekadar menguatkan risalah para nabi sebelum-sebelumnya. Nabi di Bani Israel itu mirip dengan ulama di ulama pada masa setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama kita itu tidak boleh membawa syariat baru. Para ulama kita itu hanya memastikan, menguatkan, beristihad dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW
wasallam. Maka Rasul mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kenapa? Karena setelah Nabi itu tidak ada ulama lagi, tidak ada Nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada para Nabi. Beda dengan Nabi Bani Israel. Setelah ada Rasul, ada Nabi. Nabi inilah yang akan menguatkan terhadap syariat para Rasul. Nabi Musa meskipun posisinya sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar ke seorang Nabi yang secara derajat kenabian itu lebih rendah daripada Nabi Musa yang Rasul dan Nabi. Dan Nabi Musa diperintahkan untuk menghormati gurunya. Bahkan ketika gurunya Nabi Khidir mengatakan tidak boleh protes, Nabi Musa ikut, harus ikut. Kalau kamu protes 3 kali protes tidak boleh ikut saya. Melanggar 3 kali sudah selesai. Padahal itu seorang Nabi dan Rasul. Karena Nabi Musa itu merasa seorang santri, seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu yang ikut apa kata gurunya, kata kiainya. Meskipun secara derajat kenabian Nabi Musa lebih tinggi, tetapi di situ posisi Nabi Musa itu santri, ngaji kepada Nabi Khidir. Maka kita ketika belajar gini tidak boleh yang ada namanya rasa gengsi, itu nggak boleh. Saya teringat dulu di Mesir itu ada seorang kiai besar namanya Syekh Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau dari sisi jabatan beliau tidak punya jabatan apapun di pemerintahan. Beliau hanya seorang ulama dan beliau tidak nyampe doktor, hanya LC, S1 lah. Tapi alimnya luar biasa. Beliau kalau ngaji yang di bawah dia itu yang duduk di ramai sekali. Dari orang tukang nyangkul, tukang ngarit, sampai para pejabat, para menteri, para profesor duduk bersimpuh di depan Imam Sya'rawi. Ahli tafsir luar biasa. Beliau kalau ngaji hanya pakai Quran ini. Baca Quran, terangkan, baca Quran, terangkan. Ilmunya semua di otak. Setelah apa yang dia terangkan itu dibukukan menjadi berapa jilid itu? 32 atau berapa itu? Luar biasa itu. Ilmunya luar biasa, ilmunya di sini. Nggak pernah kau pakai rujukan, buka kitab dulu, ya Quran aja dibaca. Sekarang surat Fatihah, besok surat apa, selesai satu Quran, beliau tafsirkan. Dan yang di bawah dia itu para menteri, para profesor, para doktor, ya tukang ngarit, ya petani, ya pedagang, ngumpul jadi satu. Dan semua sama statusnya sebagai santri. Maka ketika seorang santri itu karena telah mendapatkan ilmu sudah selayaknya kemudian dia menghormati ulama gurunya. Dulu pernah suatu kali Imam Syafi'i lagi ngajar seperti ini, tiba-tiba datang seorang yang pakainya lecek, tidak ketahuan, tidak kelihatan ke orang alim sama sekali, tapi tiba-tiba Imam Syafi'i turun dari tempat duduknya, dari mimbarnya seperti ini, langsung beliau duduk, beliau bersimpuh kepada orang alim, orang yang menurut beliau itu alim, dipeluknya. Orang heran, ini siapa? Maka Imam Syafi'i mengatakan, beliau ini guru saya. Guru, kok saya belum pernah lihat Imam Syafi'i itu berguru sama orang ini. Ini kan tukang ngarit. Setahu saya ini orang tukang ngarit, kok gurunya Imam Syafi'i piye ceritanya? Imam Syafi'i mengatakan, dulu saya tidak bisa membedakan antara anjing dewasa dan anjing yang masih kecil. Saya bertanya kepada orang ini, maka orang ini menjawab, sesungguhnya anjing itu kalau kencingnya kakinya satu diangkat, itu sudah dewasa, sudah balik. Kalau kancingnya itu masih biasa, masih kakinya nggak diangkat, berarti masih kecil. Maka dari situ saya jadi tahu, maka orang ini adalah guru saya. Padahal mengajarkan hanya itu menurut kita. Tapi bagi Imam Syafi'i itu bukan masalah hanya, ilmu tetap ilmu, guru tetap guru. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, man allamani harfan sirtu lahu abdan. Siapa yang mengajari saya itu satu ilmu saja, satu huruf saja, maka bagi beliau saya ini ibarat budak. Maksudnya apa? Diperintahkan apa saja saya siap, karena beliau sudah mengajarin saya satu huruf. Luar biasa ta'zimnya kepada para ulama, para alim, para kiai. Nah, ini yang perlu kita budayakan. Kalau di Muhammadiyah terlalu egaliter ya. Jadi kalau pas datang, saya ingat itu Kiai Taisir
cerita. Meskipun beliau ketua PWM, beliau datang mengajar, orang santai aja ngobrol duduk, datang ya, datang. Itu kalau di tempat lain itu sudah dicium tangan semua rebutan itu. Itu biar udah wis itu aja. Tidak mestinya itu bagaimana menghargai, menghormati seorang alim yang baru datang lewat samping kita, itu santai aja, cuek aja gitu kan. Nah, itu budaya yang perlu kita inilah ya, perlu kita rubah. Jangan, ya boleh ya, egaliter itu boleh, tetapi menghormati seorang alim itu tetap. Rasul memang tidak mau dihormati, tetapi para sahabat tidak ada yang mengatakan ya Muhammad. Dulu pernah ada yang bilang ya Muhammad, langsung ditegur oleh Allah kan. La tarfa' sawta fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli qad jahri ba'dikum ba'd. Hai orang yang mengatakan wahai Muhammad, jangan ngomong gitu lagi. Nabi Allah saja kalau manggil Muhammad, Nabi Muhammad dengan ya Rasulullah atau ya Nabi, masa kita sebagai umatnya langsung memanggil ya Muhammad, langsung ditegur. Kenapa? Karena tidak hormat kepada Nabi Muhammad alim. Ya, maka jangan kaget kalau kemudian ada yang menggunakan Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu sah-sah saja, itu penghormatan. Wong kita saja di sini kalau ada orang yang lebih tua, Kang, Le, ya kan? Mas, ini gitu kan, bukan nyebut nama langsung. Kalau ada anak kecil yang kepada orang yang lebih tua langsung nyebut namanya kan nggak sopan. Begitu juga apalagi kepada seorang alim. Maka kita harus ada rasa hormat. Oh sekarang kok orang alim jadi caci maki dari apa itu, naudzubillah, jangan sampailah. Hanya perbedaan mazhab, perbedaan fikih, kemudian kita mencaci maki para ulama, itu bahaya sekali. Ulama kita dulu mengatakan luhumul ulama masmumah, darah dagingnya para ulama itu beracun. Kalau kita menghina, merendahkan, mencaci para ulama, siap-siap kita akan mendapatkan bala, mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena luhumul ulama masmumah. Dan ini sudah banyak terbukti ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan sekiranya yang hendak bertanya. Sekiranya ada. Masih 5 menit. Kalau nggak ada kita tutup. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Ya, dengan sebuah cerita sederhana. Dulu ketika Jepang itu dibom oleh Amerika, bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Waktu itu yang meninggal banyak sekali, puluhan ribu. Yang cacat juga luar biasa. Maka Kaisar Jepang apa yang dikatakan? Guru kita ada berapa? Guru kita yang tersisa berapa? Tolong didata. Tolong didata guru kita masih sisa berapa? Yang dicari apa? Para guru, para alim. Maka selayaknya lah kemudian kita itu untuk menghormati para ulama kita, para alim kita, para guru-guru kita. Kalau sekarang itu aneh kadang. Di sekolah-sekolah itu ada pembulian. Yang bully itu murid ke gurunya. Guru kursinya dikasih permen karet, ya kan? Duduk berdiri nempel, gitu. Guru lagi ngajar, muridnya tidur molor sambil duduk ada yang duduk di kursinya sambil apa? Ada yang nggak karu-karuan. Nah, jadi luar biasa sekarang ini. Maka pelajaran seperti ini atau ta'lim muta'alim atau kitab ala-ala itu layak diajarkan di sekolah-sekolah, di SD, SMP, SMA. Supaya apa? Supaya santri kita, siswa-siswa kita itu punya adab, punya etika kepada guru kita. Karena guru itu yang mengajarkan kita, dan para guru kita itu merupakan pewaris Nabi. Harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Dan tidak ada yang namanya mantan guru, itu tidak ada. Selama dia telah mengajarin saya, seumur hidup dia itu guru saya. Seumur hidup saya harus menghormati dia. Karena tidak ada yang namanya mantan guru. Dan para guru, para alim itu sangat mulia.
ilmu yang dia berikan ini menjadi salah satu dari 3 pahala yang akan selalu mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Idza mata ibnu adama in qata amal ila min salat shadaqah jariyah wa ilmun yuntafa bihi au waladin shalihin yad'ula. Sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, maka ada 3 hal. Semua amal hamba akan terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah atau ilmin yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat, awalatin sholihin yad'ula, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tua. Maka karena posisi alim itu luar biasa, Islam sangat menghormati para ulama kita, sangat menghargai ulama kita. Maka kita juga diperintahkan untuk selalu menghormati, menghargai ulama kita. Baik, sebelum kita tutup, kita minta kepada jamaah semuanya untuk mendoakan guru kita Ustadz Suwanto yang saat ini sudah 60% sembuh tetapi masih sisa 40% sakit. Maka kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ikuti saya. Sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. A'udzu billah wa biqudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. A'udzu billah wa biqudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. A'udzu billah wa biqudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.